Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tentang bagaimana umat Kristen itu berusaha untuk memurtadkan umat Islam di Indonesia ini dengan jalan apa saja. Nah, tanpa membuang-buang waktu, silakan pemirsa di rumah bisa menyaksikan video yang akan saya tampilkan pada tayangan berikut ini. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Tolong dijelaskan. Ini Anda mengajak, ya. Anda mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk di agama Anda. Ini dari mana ini? Kami tidak ada. Tidak boleh ya. Anda jangan di sini, karena ini beliau sudah beragama, sudah pakai hijab. Ini orang yang sudah pakai hijab. Tidak boleh. Ya, Anda dari mana? Dari gereja mana? Dari Advent, dari mana? Hah? Biasanya begini Advent. Kami pribadi sukarela. Kami dikatanya apa tidak keberatan. Ini coba ini ya. Ini semua ini udah ini. Ini dari kitab Injil ini. Tidak boleh begitu ya. Nanti saya bisa laporkan Anda dari polisi ya. Kalau saya laporkan Anda kena undang-undang. Saya tahu ini orang yang sudah beragama. Tidak boleh ya Anda ya mengajak dia untuk masuk ke agama Anda dengan dalih yang seperti ini. Ya, ini intinya Anda akan memasukkan ke agama Anda. Ini tuh apa ini coba? Berbaginya tidak usah sama dia. Ya, enggak dari mana? Di situ sudah jelas Pak. Coba. Bapak Dari mana ya? bisa lihat situ. Ini Internetnya Bapak. ini Bapak ini, Mbak ini, ya. Ini beliau dari mana ini? Dari gereja mana ini? Ini kami dari sini. Alamatnya di Makassar di mana? Enggak, bukan dari Makassar dia. Iya, silakan. Bapak kunjungi langsung. Ini. Ke sini, Pak. Dari mana ini? Ini Di langsung Makassar di mana? Makassar di. Logonya jw.org. Nama Anda siapa? Kalau Bapak siapa namanya? Saya Pak Rusdi. Harus di ya. Ya, Anda di siapa? Yogi. Mbaknya siapa? Ipen. Ya. Tapi Mbak Yoginya di mana? Tinggal di mana? punya hak untuk tidak Iya. melakukan. Saya juga punya hak membela saudara saya, saudari saya. Karena Kami tidak Anda diajak bagaimana tadi? Maaf, diajak apa? Tadi cuma mengatakan Acara apa ini? Acara apa ini? Hah? Acara apa ini? Hah? Pemurtatan nih? Hah? Acara apa ini? Ini yang bagikan interest siapa? Nah, apa maksudnya ini? Nah, sekarang ini apa maksudnya ini? Hah? Ya, tapi jangan bawa-bawa agama ini, yuk. Ini bawa agama. Ini tadi apa ini maksudnya bagi-bagi brosur ini? Oh bukan deh, bukan. Hah? Enggak ada bagi-bagi brosur. Kami tadi, ini ada tadi dari mana? Saya dengar itu tadi yang dia pelet tadi, di handphone tadi. Ini tadi ngomong apa dia tadi, Dek? Hati-hati, ini orang Kristen semua ini, Dek. Hati-hati penyesatan. Ini yang dibagi-bagikan. Tengok ini apa ini? Nah, ini tadi, ini isi bukunya. Apakah berpacaran dengan berbahaya? Iya, tapi ini kan basicnya apa ini? Ini agama ini kan? Ini agama, yang direncanakan agama tadi kan? Ini tadi yang berikan ini siapa? Ayu kan? Ini yang berikan ini Ayu kan? Mbak kan? Tapi untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa tadi kan ini ada rubrik keluarga. Bagaimana mendidik anak supaya seperti ini ya? Seperti ini. Sudah bubar. Jangan dengar, bubar. Seperti ini ada ya. Ini ada rubrik keluarga misalnya. Tadi kan kami tanya, adik itu membaca, ya boleh. Tapi ini semuanya berdasarkan Alkitab semua ini. Yang diarahkan ini kearahkan kristenisasi ini, Mbak. Yuk, ini semuanya berdasarkan agama semua ini kulihat. Enggak boleh, Mbak, enggak boleh di tempat umum, enggak boleh itu. Itu tidak boleh. Tidak boleh di tempat umum. Terima kasih ya, cuman Iya. ini salah satu ya, kami kasih tahu Iya. ya. Bagaimana anak-anak sekarang pada sombong. Orang tua punya kewajiban untuk mengajar anak supaya Iya, yang itu betul. Kalau yang itu betul, tapi ini udah beda ini. Isinya banyak dari Alkitab ini. Arahnya udah beda ini. Iya, memang terus Ah. gini deh ya, kan kita tahu. Jangan di sini, Mbak, jangan di sini. Boleh, Mbak boleh mengajarkan, boleh mendakwakan agama, Mbak, boleh. Itu hak siapa aja, tapi nggak boleh di tempat umum. Nggak boleh di tempat umum, nggak boleh sama anak-anak yang di bawah umur. Itu nggak boleh, itu melarang. Memang. Dilarang undang-undang. Iya. Jadi kan kami tadi bilang hati-hati dalam bergaul ya, jangan sembarangan. Kalau tadi kan ini anak laki-laki dengan anak laki boleh, itu tidak diperkenankan.
Iya betul betul, boleh boleh. Kalau sebatas itu boleh. Tapi aku ini melihat ada indikasi lain. Ya ini semuanya aku lihat ini ajaran-ajarannya beda ini. Ini udah masuk ke agama semua ini. Ini udah masuk ke agama semua ini. Gini, kan Ini. tahu, ini kiblatnya ke kitab suci. Kan Ya. kita tahu bisa manusia pertama Siti Hawa dengan Oh enggak, saya bukan ngurusin Tuhan Yesus. Ibu percaya saat ini kita doa ibu, kita buka hati. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu. Saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya Tuhan Yesus. Ibu percaya ya. Oke, terima kasih Pak. Maaf Pak. Ah, ngapain ke sini? Tujuannya ngapain? Untuk membaca nanya ke pendapat orang-orang Pak. Nggak, di sini udah jelas mayoritas Islam, mayoritas Muslim, ya, ngerti? Ngerti? Ini udah beberapa kali soalnya nih, udah beberapa kali ke sini, Iya. Apa-apa Pak. Nggak, sekarang jangan ke sana, langsung keluar aja, Oke. langsung keluar, ya. Ini nggak ada bagi-bagi kayak gini, nggak ada nih, ya. Udah paham kayak gini, ngerti? Udah. Udah cabut. Makasih banyak ya Pak. Nggak usah pakai makasih, cabut langsung. Jangan keliling ke sini ya. Jangan keliling ke sana. Punya gereja. Silakan bagikan ke umat kalian. Ngapain bagi-bagiin ke perumahan yang kebanyakan orang Muslim? Bentar dulu, nggak bisa kayak gitu main keluar aja. Ini dulu. Maksud tujuannya apa? Coba masuk ke perumahan-perumahan. Orang polsek. Dismen. Demikianlah pemirsa di rumah, sudah saya sampaikan beberapa bukti-bukti dari usaha kristenisasi. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan bahwa saya juga sudah beberapa kali didatangi oleh orang-orang Kristen untuk sengaja berdiskusi dengan saya, dan mereka tidak bosan untuk datang mengunjungi kaum muslimin dari rumah ke rumah mereka. Berikut saya mempunyai beberapa bukti-bukti yang sudah saya dapatkan, buletin-buletin dari orang-orang Kristen, terutama orang-orang saksi Yehova. Berikut beberapa buletin yang sudah saya dapatkan dari mereka. Ini buletinnya pada tahun 2019. Kemudian ini juga buku-buku panduan belajar firman Allah. Kemudian ini juga dari buku-buku mereka mengenal isi firman Allah. Lalu di sini Alkitab apa isinya? Dan juga dari menara pengawal yang lain, buletin-buletin yang lain. Saya punya ratusan bahkan. Yang ini hanya beberapa saja yang bisa saya tunjukkan bagi para pemirsa di rumah. Ini ratusan, bahkan saya masih punya lagi
beberapa yang bisa saya tunjukkan kepada mereka. Intinya usaha kristenisasi itu adalah suatu hal yang nyata, tetapi jangan sampai kita takut dengan mereka. Ketika mereka datang ke rumah-rumah kita, maka kita mempersilahkan mereka masuk. Nah, disitulah kesempatan kita untuk bisa mengajak berdialog atau diskusi pada mereka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, karena Allah juga menyuruh kita untuk berdakwah sesuai dengan Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-64 dan surat-surat lain di dalam Al-Quran yang mengajak kita, yang mewajibkan kita untuk berdakwah kepada orang-orang kafir itu. Nah, jadi dengan video yang sudah saya sampaikan itu, yang sudah pemirsa lihat bersama-sama pada video itu, saya sangat menyayangkan. Sebenarnya harusnya kita mengajak mereka masuk, mempersilahkan mereka datang ke rumah kita, lalu kita suguhkan kepada mereka apa yang kita punya. Kita suguhkan mereka kopi, kita suguhkan mereka teh, kita berikan mereka kue atau roti-roti. Usahakan mereka jangan bosan berada di rumah kita, lalu kita ajak diskusi kepada mereka. Dan kemudian kita harus bisa menunjukkan bahwa Alkitab mereka itu adalah bukan firman Tuhan dan penuh dengan kontradiksi-kontradiksi. Nah, di tangan saya ini saya punya beberapa Alkitab, yaitu dari sekte Kristen Saksi Yehova dan juga Alkitab yang lain. Dan ini saya sarankan bagi pemirsa di rumah, jika pemirsa di rumah menemukan fakta itu, menemukan mereka berkunjung dari rumah ke rumah, kemudian mereka memberikan buletin-buletin ini kepada pemirsa di rumah, lalu mereka menyampaikan apa yang mereka yakini. Nah, kita juga harus bisa menunjukkan mereka hal yang sama. Kita juga harus bisa membuktikan bahwa Alkitab yang mereka yakini ini itu adalah bukan firman Allah. Kita juga harus bisa membuktikan itu sesuai dengan firman Tuhan, karena Al-Quran sendiri sudah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-79, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan mereka mengatakan bahwa itu datangnya dari Allah, supaya mereka memperoleh keuntungan yang besar dari perbuatan itu. Dan celakalah atas apa yang mereka usahakan dengan tangan mereka itu, dan celakalah atas apa yang mereka tuliskan, dan celakalah atas apa yang mereka kerjakan. Jadi sesuai dengan ayat Al-Quran yang sudah saya sampaikan itu, harusnya kita juga bisa memberikan tantangan kepada umat Kristen itu bahwa sebenarnya mereka itu adalah kaum yang sesat, yang akan menuju kepada neraka. Jadi ketika mereka berusaha untuk memberikan kita, menyampaikan kepada kita bahwa agama mereka itu adalah yang benar, kita juga harus bisa menyampaikan isi Al-Quran. Al-Quran mengatakan kepada kita di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-111, di sana dikatakan, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana huda aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan orang-orang Kristen dan Yahudi berkata, tidak akan masuk surga selain penganut Yahudi atau penganut Kristen. Ayat selanjutnya berkata, tunjukkanlah bukti kebenaran kamu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Dan ayat itu juga mengatakan bahwa itu adalah angan-angan yang kosong saja bagi mereka. Kita harus bisa menunjukkan ayat selanjutnya bahwa qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka bahwa tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu itu adalah orang-orang yang benar. Dalam pengalaman saya berdiskusi pada orang-orang Kristen selama bertahun-tahun, terutama Saksi Yehova, jadi mereka itu tidak bosan untuk datang ke rumah kita. Sayangnya saya sendiri tidak sempat untuk memberikan atau membuat dokumentasi
Tetapi sampai saat ini ketika terakhir kemarin mereka datang, mereka sudah tidak lagi berani datang kemari karena mereka sadar bahwa mereka itu tidak punya argumen lagi, tidak bisa membuktikan bahwa mereka itu adalah benar. Justru saya membuktikan bahwa mereka itu adalah kaum yang sesat, yang akan menuju kepada kebinasaan, dan sampai sekarang mereka tidak datang lagi. Dan jika pemirsa di rumah punya pengalaman ini, maka seharusnya pemirsa sebelum mereka itu meninggalkan rumah kita, maka kita harus meminta nomor telepon mereka, meminta alamat mereka, di mana mereka tinggal. Lalu kita catat dan kita simpan nomor telepon mereka itu. Jika mereka tidak datang ke rumah kita, maka kitalah yang kemudian datang ke rumah mereka. Kemudian kitalah yang akan mendakwahi mereka sesuai petunjuk Al-Quran itu. Jangan hanya mereka yang datang untuk mendakwahi kita, mendakwahi kesesatan mereka itu seakan-akan mereka itu adalah penghuni surga yang akan menuju kepada kebinasaan, padahal sesungguhnya terbukti bahwa mereka itu adalah sebenarnya kaum-kaum yang sesat sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ini. Nah, jadi saudaraku sekalian di rumah, marilah kita satukan langkah kita dan perkuat ukhuwah Islamiyah agar jangan sampai kita diganggu lagi oleh kaum-kaum yang kafir itu. Agar jangan sampai kita diganggu oleh kaum-kaum sesat itu. Jika terus saja diganggu, maka jangan sampai kita putus asa. Kita harus mengajak mereka masuk ke dalam rumah kita. Ketika mereka masuk ke dalam rumah kita, usahakan mereka itu betah di rumah kita. Jangan sampai mereka pulang terlalu cepat sebelum kita berusaha, sebelum kita bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa sebenarnya yang mereka yakini itu adalah sesat. Kita harus menunjukkan bukti bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Kita juga harus bisa menunjukkan bahwa Alkitab yang mereka yakini itu adalah penuh kontradiksi, baik dari isi, kemudian kandungan-kandungan, dan juga fakta-fakta ilmiah yang tidak sesuai yang terdapat di dalam Alkitab ini. Termasuk juga dari kronologis bukti-bukti sejarah itu banyak sekali pertentangan-pertentangannya. Dan makanya kita harus bisa menunjukkan, kita harus bisa membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Kita juga harus bisa memberikan kepada mereka, kita juga harus bisa memberikan kesadaran kepada mereka agar mereka itu kembali kepada fitrah, yaitu agama Islam. Demikianlah pemirsa di rumah, atas penjelasan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.